bersama daripada pelajaran-pelajaran yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disyarah oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu telah dibahas tentang awal daripada surat Al-Baqarah, beberapa ayat di awal surat Al-Baqarah yang menyebutkan bagaimana Al-Quran yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu beriman kepada perkara-perkara yang gaib, dan mereka menegakkan salat, dan mereka menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan lebih daripada itu, mereka juga beriman terhadap semua hal yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Terus juga mereka dengan hari akhirat mereka yakin tentang kebenarannya. Ini Allah ulangi lagi bahwasanya orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang selamat. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang selamat di dunia dan akhirat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kelompok yang kedua di dalam 2 ayat, yaitu orang yang kafir. Allah cuma sebutkan dalam 2 ayat dikarenakan
mereka itu jelas. Ya. Mereka sangat mudah mengetahuinya. Ya. Sehingga Allah mencukupkan dalam 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak, niscaya mereka tidak akan beriman. Jelas. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup hati-hati mereka. Dan Allah telah tutup pendengaran mereka. Dan Allah tutup mata mereka. Ada pelapisnya, ada penghalangnya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini kelompok yang kedua. Kelompok mereka-mereka yang kafir dan yang akan sengsara di dunia maupun akhiratnya, yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan yang akhirat. Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat lebih banyak daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas kafirnya, yaitu di dalam 14 atau 15 ayat. Iya, 14 atau 15 ayat. Ini tidak lain dan tidak bukan agar kaum muslimin jangan tertipu dengan kelompok yang ketiga ini. Kelompok yang ketiga ini adalah mereka yang berbaju Islam juga. Tampak luarnya mereka juga kaum muslimin. Kadang-kadang mereka juga sholat ke masjid. Kadang-kadang juga mereka berinfak. Kadang-kadang mereka juga ikut berjihad. Kadang-kadang mereka beramal soleh dengan amal soleh yang lainnya. Akan tapi mereka dikelompokkan oleh Allah SWT termasuk ke dalam golongan orang-orang munafikin yang ternyata mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas kafirnya. Allah sebutkan bahwasanya memang lisan orang-orang munafikin ini selalu saja mengatakan kami mukmin, kami beriman kok dengan Allah dan hari akhirat, kami juga kadang-kadang berpuasa, kami juga kadang-kadang sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah, sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka cuma menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal hakikatnya mereka tidak menipu kecuali menipu diri sendiri. Mereka tidak membodohi Allah dan kaum mukminin, tapi justru mereka membodohi diri sendiri. Rugi. Rugi mereka tatkala mereka berusaha berkamuflase, menampakkan keislaman, tapi ternyata mereka jauh daripada keimanan. Hakikatnya mereka merugikan diri sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Allah sebutkan
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka sama sekali tidak beriman. Padahal mereka bukan dari kalangan kaum mukminin. Mereka berusaha yukhari'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini Allah sebutkan mereka berusaha memperdaya Allah SWT dan orang-orang yang beriman. Padahal hakikatnya mereka tidaklah memperdaya kecuali diri sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Subhanallah. Iya. Mereka tidak sadar dengan kebodohan yang mereka lakukan dengan membodohi diri sendiri. Iya. Tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya. Membodohi orang lain sudah bodoh, tapi tatkala membodohi diri sendiri, memadaratkan diri sendiri, sungguh ini adalah perkara yang sangat-sangat bodoh. Dalam keadaan yang lebih gawatnya, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau sedang membodohi diri sendiri. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Ya. Kemudian Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya. Sesungguhnya di hati mereka itu ada penyakit. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah penyakit-penyakit tersebut dalam keadaan mereka nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih dengan kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan di dunia ini. Ya. Penipuan-penipuan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, kamuflase yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Ya, menampakkan keimanan, ternyata batinnya menyembunyikan segenap macam kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-11 berfirman daripada surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah berfirman, dan tatkala dikatakan kepada mereka, janganlah mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Mereka serta-merta akan mengatakan, kami tidak berbuat kerusakan. Yang kami lakukan justru kebaikan, kemaslahatan. Tapi Allah bantah mereka. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya yang sebenar-benar melakukan kerusakan itu adalah mereka, tapi mereka tidak sadar. Ya. Tatkala melakukan kerusakan. Ya. Dan inilah yang terjadi pada kaum munafikin. Munafikin sekarang kita cuma tahu ciri-cirinya saja, dan kita sedang membahas ciri-cirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari golongan ini.
kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian orang munafikin sudah ketahuan, ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian lain memang belum ketahuan, Allah sembunyikan mereka. Tapi kalau sekiranya mereka tatkala menutupi kekufurannya itu dalam keadaan cemas, resah dan takut, ya, jangan sampai suatu saat Allah turunkan ayat yang membongkar kemunafikan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya yahdharul munafiqun, orang-orang munafiqin itu takut kalau diturunkan ayat yang membongkar kedok mereka. Banyak ini di dalam surat At-Taubah, ya, dan di dalam surat Al-Munafiqin sendiri itu Allah Subhanahu Wa Taala bongkar, ya, kebobrokan orang-orang munafiqin. Tapi di zaman sekarang, ya, masalah ini akan menjadi sulit, ya, karena tidak ada wahyu, ya, tidak ada wahyu yang bisa membongkar keberadaan orang-orang ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kaum mukminin memberikan gambaran-gambaran, ya, memberikan penjelasan-penjelasan, menjelaskan sifat-sifat dengan detail seperti apa orang-orang munafikin ini agar mereka bisa terhindar dari golongan ini. Ya. Ya. Yang jelas, ya, mereka selalu mendendangkan kami juga muslimin, kami juga sholat kok, kami juga haji kok, kami juga bersedekah. Ya. Ya. Kami juga beraktivitas sebagaimana aktivitas kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, ini yang membuat semakin samar, semakin membahayakan keberadaan mereka ini. Ya. Tadi Allah sudah sebutkan mereka ini mengaku, ya, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami ini mukmin. Kami termasuk dari kalangan kaum mukminin. Tapi Allah bantah. Mereka sama sekali bukan mukmin. Mereka itu pendusta. Lisannya saja, amalan-amalan lahirnya saja mereka itu seperti kaum mukminin. Ya, sama seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian mereka ada yang ikut sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Sebagian mereka ada yang ikut juga pergi ke medan jihad bersama Rasulullah. Sebagian mereka juga ada yang banyak berikut berinfak. Ya. Ya. Ini, ya. Dan tatkala yang lebih gawat lagi, tatkala mereka diajak kepada kebaikan, tatkala mereka diajak, sini, mari kita beriman yuk, sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah. Mari kita berislam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jangan berbuat kemunafikan, jangan berbuat perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam.
Jangan berbuat kesyirikan dan segala macam bentuk kekufuran. Mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Kalian jangan sok tahu, kami ini orang yang sedang berbuat kemaslahatan. Yang kami lakukan kan cuma maslahat saja. Apa sih salahnya? Orang mengajak untuk bersatu padu, ya, tanpa membedakan golongan. Ayo, mari bersatu padu, kan baik. Bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh, baik kan? Ya. Ini dengan slogan-slogan seperti itu, artinya apa? Kan sama-sama Islam, ya. Yang satunya menyembah kuburan, tidak peduli. Yang satunya jelas-jelas mengangkangi hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tashuddu rihal illa salatati masajid. Janganlah kalian itu melakukan safar kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi tahu-tahu mereka ngajak ziarah-ziarah ke makam-makam wali. Ini safar namanya. Rasulullah melarang perkara demikian. Dan sebagian lain bukan cuma sekedar ziarahnya saja, tapi minta berkah ke wali-wali tersebut. Ya. Ini dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan seperti ini. Jangan berbuat kerusakan seperti ini. Kami ini melakukan maslahat. Kan ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, lihat. Ya, mereka tidak sadar. Ya. Sebagian lagi mengatakan, jangan dipermasalahkan permasalahan itu. Ya. Jangan dipermasalahkan. Yang penting Islam sama-sama bersatu, tidak peduli. Ya. Apakah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, ataukah bersatu di atas khurafat, syirik, dan segala macam perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya. Waliyadzubillah. Qalu innama nahnu muslihun. Demikianlah yang kami lakukan hanyalah mendatangkan kemaslahatan saja. Ya. Memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan fakta. Tatkala Ahlus Sunnah, tatkala mereka-mereka yang mengajak kepada Islam yang murni, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ini mereka putarbalikkan. Wah, itu cuma mengajak berpecah belah saja. Itu tidak mengajak kepada persatuan umat. Umat ini harus bersatu. Padahal makna persatuan yang sesungguhnya adalah mari kita sama-sama mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah, berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran, dengan tali Allah. Ya, dan janganlah berpecah belah. Berarti apa?
Berarti siapa saja yang tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka mengajak berpecah belah. Ya. Di sini Allah jelas mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian ingin bersekutu, kalau kalian ingin bersatu padu, maka berpeganglah dengan tali Allah, berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan para sahabat ajarkan kepada para pengikutnya dari kalangan tabi'in. Ini kemaslahatan yang sesungguhnya. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya. Yang mereka lakukan adalah pemutarbalikan fakta. Yang hak mereka katakan batil, dan yang batil mereka katakan hak, untuk mengkaburkan fakta, sehingga umat semakin jauh daripada al-haq. Ya. Ini sangatlah berbahaya. Ya. Kalau sekiranya orang melakukan suatu kemaksiatan, ya, dan dia yakini itu adalah kesalahan, maka mudah-mudahan dia bisa bertaubat dan Allah berikan taufik untuk kembali kepada jalan yang lurus. Dia terjatuh kepada zina, waliyadzubillah, sadar dia hina dina, sadar dia kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia terjatuh kepada manipulasi, korupsi, dia tahu dia hamba Allah yang hina. Ya. Dan suatu saat dia berazam, nanti saya akan taubat, saya akan tinggalkan zina ini, mudah-mudahan rahmat Allah akan menjemputnya. Tapi yang jadi permasalahan, mereka-mereka yang tidak sadar kalau mereka terjatuh dalam dosa, mereka tidak sadar kalau mereka terjatuh ke dalam kemunafikan, ya, mempropagandakan kemunafikan di tengah-tengah umat dan mengaku sedang melakukan islah, mengaku sedang melakukan kemaslahatan dengan segala macam bentuk kemunafikan, ya, dibungkus dengan kemaslahatan. Ini pemutarbalikan fakta. Nah, ini kapan dia akan berusaha untuk meninggalkan kemunafikannya, kesalahannya? Ya. Ini tragis. Tatkala Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami yang orang yang hanya kamilah orang-orang yang mengajak kepada kemaslahatan. Ya. Berarti orang-orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat itu bukan orang-orang yang mengajak kepada kemaslahatan. Dibalik-balik, faktanya ini dibalik-balik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, ala innahumul mufsidun, ya, walakin la yash'urun. Sesungguhnya yang benar-benar membuat kerusakan di muka bumi ini dengan kemunafikan, ya, dengan pemutarbalikan fakta, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Inilah sebenar-benarnya orang yang membawa kerusakan,
orang yang sebenar-benarnya mendatangkan kemadharatan di tengah-tengah umat. Menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Menghalangi orang untuk bisa mengenal Allah dan mengenal Rasulnya dengan jalan yang benar. Ini. Tapi keyakinan mereka terbalik. Tatkala mencegah orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, mereka katakan ini kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini akan memecah belah umat. Jadi biarlah orang itu tidak murni lagi ajarannya, sehingga nggak apa-apa kita bersatu di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, di atas kemunafikan. Ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya wajib bagi kaum mukminin untuk bersatu padu, tapi dengan pijakan yang jelas. Bersatu padu dengan suatu pandangan yang jelas, bukan asal bersatu padu. Tapi ternyata hati-hati mereka bercerai-berai. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka itu bersatu padu, padahal hatinya bercerai-berai, centang perenang. Allah menginginkan agar kaum muslimin itu bersatu padu dalam keadaan hatinya itu bertautan satu sama lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min bil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dhum ba'dha." Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menopang satu sama lainnya. Bata-bata yang ditumpuk-tumpuk itu kan menopang satu sama lainnya, saling memerlukan satu sama lainnya. Dan bahkan lebih daripada itu Rasulullah SAW bersabda, "Matsarul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza syaka minhu 'udwun ishtaka lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Satu tubuh. Rasa sayangnya seperti satu tubuh. Seperti tangan menyayangi kaki, kaki menyayangi tangan. Tidak terima kalau kakinya kesandung, tangannya berinisiatif untuk menyingkirkan batu tersebut. Seperti satu tubuh kata Rasulullah SAW. Kalau satu bagian sakit, semuanya merasakan sakit. Semuanya berinisiatif untuk meringankan sakit atau menghilangkan sama sekali rasa sakit tersebut. Ini idealnya seperti itu. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Ini kapan akan tercapai? Tadi tercapai dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Itu pasti tercapai. Pasti tercapai. Kalau sekiranya tidak tercapai, berarti mereka tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah repot-repot mengusahakan persatuan sebenarnya.
Karena persatuan akan otomatis tercapai kalau mari kita sama-sama kembali yuk kepada ajaran yang benar, Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Pasti tercapai. Nggak usah repot-repot mewujudkan konsep-konsep persatuan. Konsep persatuan gampang. Ayo sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan apa yang diajarkan para sahabat kepada pengikutnya. Ini. Tadi Allah jelas berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Berarti apa? Berarti yang mengajak selain daripada Al-Quran dan Sunnah itu orang yang mengajak berpecah belah. Ya. Ini. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kalau sebutkan tadi, ala inna muhsidun. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mendatangkan kerusakan, lebih mendatangkan kemadharatan kepada kaum mukminin kecuali orang-orang yang seperti ini. Yaitu mereka yang mengaku mengajak kepada kemaslahatan, tapi mereka justru mendatangkan kemadharatan. Mengajak kepada Islam, tapi yang mereka jajakan itu adalah kekufuran, itu adalah kemunafikan. Dalam keadaan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Ala innahu sidun walakin la yash'urun. Ya. Kemudian di ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Tatkala dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, marilah kita beriman, marilah kita berislam sebagaimana iman, sebagaimana Islamnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kama amanan nas. Ya, maksudnya an-nas di sini, an-nas para sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena yang diajak bicara pertama kali ini orang-orang munafiqin yang ada di zaman Rasulullah SAW tersebut. Dan kaum mukminin yang ada pada zaman itu adalah siapa? Ya, para sahabat Rasulullah SAW. Dan tatkala dikatakan kepada orang-orang munafikin di zaman dahulu dan zaman sekarang, ayo, mari yuk kita kembali, ya, mari yuk kita kembali mengkaji, memahami, beriman dan berislam sebagaimana iman dan Islamnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya. Mereka spontan akan menjawab, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpandang ini akan beriman sebagaimana orang-orang yang dungu-dungu itu? Persis sama orang-orang munafikin zaman dahulu dan zaman sekarang. Apakah ayo kita kembali yuk, ayo kita murnikan kembali ajaran Islam, kita amalkan Islam sesuai dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Mereka spontan mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang dungu-dungu dan bodoh-bodoh itu, yang tidak tahu kemajuan, yang selalu terpuruk di dalam permasalahan
dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Ya. Ya. Kapan kita sampai ke bulan? Ya. Kapan kita sampai ke matahari? Iya, kalau sekiranya mereka sanggup sampai ke matahari. Ini. Mereka spontan mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang dungu-dungu dan terbelakang itu? Iya. Wal iyadu billah. Fanas'alullah al-afiyah. Sebagian mereka ada yang komentar. Iya. Tatkala as-sunnah jelas mengatakan, as-sunnah hadis Rasulullah SAW jelas mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasulullah SAW dengan jelas bersabda, semua anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Kedua bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi, penyembah berhala, penyembah api, dan yang misalnya. Dengan jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya fitrah itu Islam. Ya. Adapun yang selain Islam bukan fitrah. Tahu-tahu sebagian dari mereka, wal iyadu billah, na'udzu billah, dengan lantang mengatakan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah itu adalah pluralisme. Ada yang seperti ini. Padahal tadi Rasulullah jelas mengatakan fitrah itu Islam. Ya, bukan Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Allah menginginkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pluralisme. Fitrah itu identik dengan pluralisme. Padahal Rasulullah SAW jelas mengatakan fitrah itu adalah Islam. Fitrah itu adalah Islam. Ya. Selain daripada Islam bukan fitrah. Apalagi mengajak kepada pluralisme. Sangat naif. Ya. Tatkala Yahudi yakin bahwasanya mereka di atas kebenaran, yang lainnya salah. Tatkala Nasrani juga berkeyakinan yang selain Nasrani, yang Nasrani adalah benar, selain Nasrani adalah salah. Dan ada ternyata orang yang mengaku Islam tidak pede dengan keislamannya. Tidak pede dengan keislamannya. Ya. Basa-basi terus. Ya. Tidak boleh mengatakan satu yang lain dan benar. Orang, ya, artinya apa? Artinya silakan jangan masuk Islam. Silakan jangan mengaku Islam kalau tidak berani mengatakan bahwasanya yang selain Islam itu masuk neraka. Silakan jangan masuk Islam. Ya. Karena Islam dengan jelas mengatakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun tsumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Tidaklah beriman, ya, tidaklah akan masuk surga, ya, seorang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia tahu ada nabi yang namanya Muhammad, tapi dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa Muhammad. Tidaklah pantas tempatnya kecuali dalam neraka jahanam saja. Ini sabda Rasulullah SAW. Kalian mau terima atau tidak mau terima? Ya. Satu, hitam atau putih saja. Ya. Ini Rasulullah SAW dengan jelas juga mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang muslim. Ya, silakan saja kalau tidak mau masuk surga. Ya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian yang Allah SWT dan Rasulnya inginkan. Ya.
Kalau seperti tadi, ya, dan terkadang diluruskan kembali, yuk, mari kembali memurnikan ajaran Islam yang benar. Ya. Ya. Aspek keimanan dimurnikan. Mereka akan mengatakan spontan, kami tidak akan beriman sebagaimana orang-orang yang kolot dan terbelakang tersebut lagi dungu. Ya. Na'udzubillah. Ya, hidayah di tangan Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menanamkan keimanan dan kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah SAW. Karena dengan jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan mereka dalam ayat ini jelas. Ya, ayo, ya, beriman sebagaimana imannya para sahabat. Ya, kita kaji seperti apa Abu Bakar, seperti apa akhlaknya, seperti apa sholatnya, seperti apa tingkah lakunya Umar. Mari kita kaji, mari kita pelajari seperti apa tingkah lakunya, seperti apa perangainya, seperti apa Islam dan imannya Utsman bin Affan. Seperti apa sih dia? Seperti apa akhlaknya? Yang Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya, apakah aku tidak layak malu yang seorang malaikat bisa malu dengannya? Ini Utsman. Kalau Abu Bakar, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan." Kalau aku boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dari kalangan manusia kekasih yang terdekat, khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi tidak boleh. Rasulullah SAW cuma boleh jadi Khalilur Rahman. Ini Abu Bakar, manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW dari kalangan umatnya. Umar, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi yang diutus setelahku, maka Umar yang paling pantas untuk jadi nabi. Tapi sayang sekali tidak ada nabi setelah aku. Artinya Rasulullah nabi penutupan. Utsman, yang kalau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa aku tidak malu? Yang malaikat pun malu darinya. Jadi malaikat pun malu kepada Utsman. Ya, dikarenakan betapa mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu taala anhu, kita pelajari seperti apa Ali radhiyallahu taala anhu. Seperti apa akhlaknya, seperti apa akidahnya, seperti apa imannya, seperti apa Islamnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Ali la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Ya, jadi patokan keimanan salah satunya tidak mencintai Ali kecuali dia seorang mukmin, dan tidak membenci Ali kecuali dia munafik. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain dipelajari, ya, supaya kita itu betul-betul selamat. Seperti apa sabiqul awwalun, generasi yang terdahulu, seperti apa muhajirin dan ansor, seperti apa, supaya ingin selamat, ya, kembali. Ya. Allah SWT dengan jelas berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, kalau tidak salah, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Generasi-generasi yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Ya. Sabiqul awwalun minal muhajirin ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Dari kalangan para sahabat muhajirin yang berhijrah dari Madinah ke Mekah, dan para sahabat ansar yang memang asli Madinah. Ya. Para sahabat-sahabat ansar yang asli Madinah. Ya.
dan mereka-mereka yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah akan ridhoi. Jadi caranya mendapat ridha Allah satu-satunya yaitu dengan mengikuti jejak para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor dengan baik. Bukan sekedar mengikut-ngikut, tapi ternyata tidak baik dalam mengikutinya. Ya, ini jelas. Ini jelas. Ya, ayat ini jelas sebagai bantahan terhadap orang-orang agama Syiah yang membenci para sahabat Muhajirin dan para sahabat Ansor. Ya. Ya kan? Kita disuruh meniru mereka, kok orang-orang Syiah mengajak membenci mereka. Ya. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang berikutnya, ya, tatkala Allah sifati mereka ini kalau diajak mari yuk beriman dan berislam sebagaimana iman dan Islamnya para sahabat Rasulullah. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh dan dungu itu? Ya. Dan Allah bantah mereka, sesungguhnya yang bodoh dan dungu itu kalian. Tadi kalian tidak sadar. Ya. Kalian tidak tahu kalau kalian itu bodoh dan dungu. Ya. Kemudian Allah berfirman di ayat yang berikutnya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ada juga ya, yang mereka itu kalau sedang berkumpul dengan orang-orang beriman, ya, mereka akan mengatakan kami juga beriman sama seperti kalian. Kami juga mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bergabung dengan setan-setannya mereka, dengan manusia-manusia yang setipe mereka, mereka akan omongannya lain. Inna ma'akum, kami itu sama seperti kalian loh. Kami juga pluralisme. Ya, kami itu cuma main-main aja. Ya. Kami cuma main-main saja. Kalau kami cuma bohong-bohong saja mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah, bohong-bohong saja. Tapi sebenarnya kami tidak seperti itu. Ya. Ini Allah berfirman, Allah yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Bahkan justru Allah yang menghinakan mereka dan membiarkan mereka di atas kesesatan yang nyata dalam keadaan buta. Ya. Ya. Jadi ini mereka berucap kalau mereka berkumpul dengan kaum muslimin yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka katakan kami juga mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kami juga berkeyakinan Islam itu adalah satu-satunya yang hak, ya. Tapi tatkala mereka kembali bergabung kepada setan-setannya mereka, ya, kalau kumpul sama Al-Sunnah, ya, kita beriman dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran mengajarkan bahwasanya misalnya ya di dalam hukum waris yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya, Al-Quran mengajak bahwasanya dalam hukum waris tatkala seorang meninggal, ya, kemudian ada anak laki dan perempuan, maka laki-laki 2 bagian daripada perempuan.
Ini Al-Quran jelas mengatakan seperti itu. Tapi ada dari kalangan orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran, yang Allah sifatkan di sini dari kalangan orang-orang munafikin. Enggak, ini sudah tidak relevan lagi. Yang benar satu sama satu, laki-laki satu, perempuan pun satu. Satu bagian sama-sama satu bagian. Nah ini, kalau mereka bergabung dengan Ahlussunnah, mereka katakan, iya kami juga sepakat dengan Al-Quran kok. Memang harus 2 bagi 1. Laki 2, perempuan 1. Tapi kalau mereka sudah gabung dalam kelompok mereka, mereka spontan mengatakan, enggak, loh tadi kamu mengatakan harus sesuai dengan Al-Quran. Enggak, kami cuma main-main aja. Kami sepakat kok. Al-Quran waris di dalam aturan waris di dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Allah yang menghinakan mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan kesesatan dan buta. Setelah sesat buta pula. Wal iyadzubillah. Ya. Sesat melek mungkin masih ada ketemu jalan. Sudah sesat buta pula. Orang buta itu akan bisa jalan kalau dia tahu jalannya. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali, bagaimana dia akan bisa jalan kalau tanpa penuntun? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini betapa jahatnya mereka dan betapa buruknya mereka, sehingga Allah sifati dengan sifat-sifat yang sangat jelek. Ya. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allah hinakan mereka. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Mereka dalam kesesatan, kegelapan, dan dalam keadaan kebutaan dan kebingungan. Ya, ini bagaimana lagi mau bisa selamat? Ya, bingung, buta, ya, sudah buta, bingung, sudah bingung, terlanjur dalam sesat, terus gelap pula. Gimana mau selamat? Termasuk ke dalam kegelapan, terus ditimpa kebutaan, terus ditimpa kebingungan. Ya, dikarenakan mereka memiliki kepribadian dan keyakinan munafik ini. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan kita dikelompokkan dengan kelompok yang seperti ini, dengan sifat yang sangat jelek ini. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang, ayat yang ke-16. Ada beberapa pertanyaan.